Hari itu 7 hari sebelum ujian nasional tingkat SMA, SMK, MA dilaksanakan. Seluruh murid kelas 12 dijadwalkan untuk menginap di sekolah. Itulah tradisi di sekolahku. Kami akan dibimbing untuk melakukan tirakat dalam rangka meraih kelulusan 100% tanpa contekan, dengan berdoa kepada Sang Maha Kuasa dan bermunajat sesering mungkin lewat wirid serta zikir sebagai usaha seorang pelajar. Jadwal hari pertama sudah ditentukan. Kami semua diwajibkan puasa. Puasa seperti biasa, sahur dan berbuka layaknya puasa sunnah, membaca wirid yang ada beberapa bagian. Setiap bagiannya dibaca 1000 sampai 10.000 kali. Ya, tentu saja itu berat. Namun semangat kami yang menginginkan kelulusan murni hasil sendiri tentu akan berubah menjadi ringan. Apalagi kami melakukannya bersama-sama. Jangan lupa, besok jadwalnya kita puasa mutih. Cuma makan nasi, minumnya air putih. Ingat, tidak pakai lauk ya. Sebut saja dia Pak Soleh, guru yang mengajar pelajaran agama di sekolah kami. Semua murid mengiyakan dengan serempak. Mereka yang awalnya sama sekali tidak pernah puasa, sekarang harus menahan haus dan lapar demi sebuah kelulusan. Itulah mengapa sekolah ini terkenal karena pendidikan agamanya yang meyakinkan para orang tua. Wiridmu sudah kelar, Win? Tanyaku pada Winarti yang masih asik membaca buku. Kok kamu malah baca komik sih, Win? Lanjutku dengan nada sedikit meninggi. Secara mau ujian, bukannya membaca buku pelajaran, malah baca komik. Duh Nit, kita kan sudah melaksanakan tirakat. Nih sampai rela menahan lapar dan haus, membaca wirid yang banyaknya minta ampun, dan melaksanakan perintah Pak Soleh dengan baik. Jadi ya kita tidak perlu belajar lagi kan? Dijamin kita lulus deh. Winarti mulai mengoceh panjang lebar. Tirakat yang kita lakukan ini bukan berarti kita pasrah sepenuhnya sama Tuhan, Win. Ini hanya perantara untuk memanjatkan doa kepadanya. Untuk hasil tentu kita sendiri yang harus berusaha. Semoga nantinya Tuhan akan menerangkan jalan pikiran kita dalam mengingat yang sudah kita pelajari. Kalau bacamu komik terus ya, entar yang diingat kisah di komik itu, Win. Winarti mendelik seketika mendengar penjelasanku yang sebenarnya asal saja. Kami pun terbahak bersama. Sekolah di jam sore seperti ini tentu saja sangat sepi. Jam dinding menunjukkan waktu pukul 5 sore. Tidak apalah, aku berdiam diri di musola sambil menunggu maghrib. Namun baru beberapa langkah menuju teras musola, ada seseorang yang lewat dengan sangat cepat hingga membuatku terkejut dan terdorong keras ke tembok. Astagfirullahaladzim, tidak bisa pelan-pelan ya? Udah seperti setan saja, gerutuku sambil menatap sekitar. Loh, kok sepi? Terus tadi siapa? Kali ini aku mulai merinding. Seumur-umur belum pernah mengalami hal aneh seperti ini. Aku memilih berbalik arah dan kembali menuju kelas. Sejak saat itu, aku menjadi sering mimpi buruk. Menginap di sekolah sudah memasuki hari kelima. Semua temanku masih baik-baik saja dan menikmati proses yang diarahkan Pak Soleh. Sedangkan aku sudah mulai gelisah dan aku ingin pulang. Besok kita mulai puasa pati geni. Diawali dengan sahur, lalu kita akan berpuasa hingga bertemu jam sahur kembali. Selama puasa pati geni, kita baca wirid yang ini, ucap Pak Soleh dengan menunjukkan tulisan Arab di papan tulis.
lengkap dengan berapa kali harus dibaca. Kami semua pun kompak mengiyakan. Malam ini les terakhir bahasa Inggris kan, Nit? Ardi datang tiba-tiba dan bertanya soal les terakhir. Aku yang masih memikirkan tentang beberapa kejadian aneh akhir-akhir ini justru terkejut atas kedatangannya. Ardi, kamu ngomong apa barusan? Dia pun mengulangi pertanyaannya. Memang malam ini adalah malam terakhir les mata pelajaran ujian nasional. Selama seminggu, kami benar-benar diajarkan hidup tirakat. Tidak ada hiburan di televisi, bermain bebas. Ponsel pun belum banyak yang punya saat itu. Sepulang les dari kelas 12A, aku berniat untuk langsung tidur, supaya saat pati geni dimulai, aku sudah fit dan tidak kurang tidur. Karena nanti kami akan dilarang untuk tidur, benar-benar terjaga sampai jam sahur kembali. Sesampainya di kelas, para murid perempuan sudah berjajar rapi, tidur di posisi masing-masing. Aku memilih tempat kosong di dekat Najwa, namun baru saja menjatuhkan tubuh di atas tikar seadanya, aku melihat seperti ada bayang-bayang di atap kelas. Itu apa? Tanyaku entah pada siapa. Pertanyaan itu refleks keluar dari mulutku. Melihat bayangan samar berbentuk kepala. Ya, kepala. Tanpa adanya badan. Astagfirullah, ya Allah. Aku segera berbaring dan menutup kepala dengan selimut. Segala zikir ku baca, berharap itu hanya halusinasiku saja. Pelan kuintip dari balik selimut. Nyatanya bayangan itu masih ada, dan seolah semakin membesar. Kututup kembali wajahku dengan selimut rapat-rapat. Komat kamit ku baca doa apa saja, tanpa meminta tolong pada siapapun. Mereka semua sudah lelap. Jika aku heboh dan membangunkan mereka, lalu nyatanya itu hanya halusinasiku saja, pasti akan membuat mereka emosi. Lebih baik tetap seperti ini. Kutahan sendiri dan mencoba untuk tidur. Malam itu akhirnya berlalu. Tiba waktunya sahur di puasa yang terakhir, puasa pati geni. Semua murid berkumpul di aula untuk sahur bersama seadanya. Setelah 5 hari menjalankan puasa sunnah, muti, nganyep, gerowot, dan sekarang pati geni, kami jadi sudah terbiasa. Bangun pagi-pagi, sholat tahajud, makan sahur dan membaca wirid sudah menjadi kebiasaan baru kami. Makan sahur dilanjutkan sholat subuh, sudah terlaksana dengan tenang dan khusyuk. Berikutnya aku berniat pergi ke sungai untuk mencuci. Sekolah kami terletak di perkampungan yang dekat dengan kebun dan sungai. Jadi benar-benar suasana alam yang sangat tenang daripada di rumah sendiri. Bangunan yang sudah sedikit lusuh berdiri kokoh di antara kebun yang seperti hutan. Ya, karena pepohonan tinggi di mana-mana. Lurus dan mulai jalan yang menurun, akan ada sungai besar, tempat orang kampung mencuci pakaian dan mandi. Aku bergegas mengemas pakaian kotor ke dalam ember. Winarti juga sama, dengan ember penuh pakaian kotor yang ditenteng, berhenti di depanku yang sibuk mengemas pakaian kotor. Ayo, kita ke sana bareng. Kami pun berjalan berdua menuju sungai. Hari masih sedikit gelap, belum terang sepenuhnya. Langit masih memerah, dan matahari masih mengintip malu di balik bukit nan jauh. Langkahku terhenti di depan segerombol pohon bambu yang tiba-tiba berderit. Bunyinya sedikit aneh. Tidak ada angin. Pohon yang lain saja tidak bergerak daunnya. Sedang segerombolan bambu di depanku ini berayun-ayun hingga menghasilkan deritan yang sedikit menyeramkan. Nita, mungkin telingaku salah dengar. Seperti ada yang memanggil namaku, tapi sangat samar.
Aku masih berusaha mendengarkan sekali lagi. Jika tidak terdengar, mungkin aku yang salah dengar. Nyatanya suara itu muncul lagi lebih keras. Sedangkan Winarti yang tidak sadar. Aku berhenti di sini. Entah dia sudah sampai di mana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tolong lindungi hamba-Mu ini. Aku terus berdoa sambil melanjutkan perjalanan ke sungai. Dengan dada bergetar hebat, nafas terengah-engah, dan keringat dingin bercucuran. Akhirnya bisa kulalui semua, meski sendirian. Gemericik air sungai sudah terdengar sangat jelas, dan hari sudah mulai terang. Ilalang yang tumbuh memenuhi sisi jalan terlihat jelas sekarang. Winarti juga sudah sampai di sungai, bahkan sudah mulai mencuci tanpa menungguku. Curang kamu, Win, sudah mulai duluan saja, teriakku dari atas. Karena posisiku masih di jalan menurun, sedangkan Winarti ada di sungai, di bawah jalanan tempatku berdiri. Lah, kamu dari tadi sudah nyuci juga kan, In? Kok malah di atas situ? Sudah kelar nyucinya kamu? Balasnya yang juga teriak dengan lantang. Aku mulai heran. Sejak kapan Winarti merasa aku sudah mulai mencuci? Jelas-jelas aku masih berdiri di sini dengan ember yang masih penuh pakaian kotor. Aku bergegas turun dan langsung nyemplung ke air, meletakkan ember di atas batu, mengeluarkan semua pakaian, dan mulai menyikat satu persatu. Aku tidak menghiraukan ucapan Winarti. Ku percepat menyikat agar bisa selesai bersamaan. Aku tidak mau pulang sendirian. Kali ini rasa takut sudah menjalar dalam rongga dada. Suasana sungai sangat hening. Teriakan kami tadi seolah menjadi suara yang terakhir ku dengar. Dari tadi Winarti diam dan fokus mengucek pakaiannya. Sejak kapan dia mencuci dengan cara aneh begitu? Seperti model nenek-nenek mencuci. Dikucek lalu digebuk-gebukan ke batu, diperas kemudian dicelupkan ke air sampai busa hilang dan diperas kembali. Begitu terus-menerus sampai embernya hampir penuh oleh cucian yang sudah bersih. Cepat banget sih dia. Aku juga harus cepat nih. Ku keluarkan jurus 1000 bayangan mencuci, menyikat ekstra cepat, dan membilas ekstra kilat. Winarti bergeming dan sama sekali tidak berbalik badan memandangku, meski cuciannya sudah selesai. Aku iseng untuk menyentuh pundaknya. Niatku setelah dia berbalik badan, akan aku siram dia dengan air sungai. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Astagfirullahaladzim. Aku berlari, tidak peduli dengan cucianku. Dengan langkah terseok-seok menyusuri jalan yang kini menanjak dan licin. Aku berusaha kabur dari setan itu. Dia bukan Winarti. Dia adalah setan. Melihat makhluk astral yang sejatinya tidak semua orang bisa melihatnya, ternyata mengerikan. Lebih mengerikan daripada diputus mantan pacar. Ada rasa takut, gelisah, was-was, tapi masih yakin bahwa aku adalah manusia, diciptakan lebih sempurna dari mereka. Setelah kejadian di sungai itu, aku lebih sering menyendiri. Laras dan Astri, kedua teman baikku, mereka merasa heran dan menjauh sendiri saat aku hanya diam ketika mereka ajak bicara. Aku masih sangat shock, sangat trauma. Bagaimana tidak? Sepulang dari sungai, aku melihat Winarti masih asik membaca wirid bersama teman yang lain. Lantas aku ke sungai. Dengan siapa? Hari itu sangat mendung. Senin pagi jadwal ujian nasional pertama bahasa Indonesia. Satu kelas hanya diisi 20 murid. Semua dibagi menjadi 2 kelas.
Maklum, murid di SMA kami yang terpencil memang tidak begitu banyak saat itu. Penjaga ujian yang terlihat garang, dengan kumis tebal seperti Pak Raden, sudah duduk manis di kursi pengawas. Ya Tuhan, semoga tidak ada kejadian aneh hari ini, ucapku berdoa sebelum mulai membuka soal yang baru saja dibagikan. Namun wajah setan perempuan yang menjelma sebagai Winarti saat itu masih terngiang di ingatanku. Berkali-kali ku coba nyahkan, tapi masih saja terus mengganggu. Bahkan efeknya, aku bergidik saat bertemu Winarti, padahal dia tidak salah apa-apa. 4 hari berturut-turut menjalani ujian nasional yang katanya menegangkan itu. Aku bersyukur tidak mengalami hal aneh. Bahkan ketegangan yang muncul bukan karena mengerjakan ujian, justru karena takut melihat setan. Entah apa yang ada di pikiran teman-teman atas perubahanku yang lebih sering berdiam diri. Kubayangkan lagi kejadian demi kejadian yang janggal, seolah dia ingin menyampaikan pesan. Dari awal sekelebat bayangan lewat menuju musola, bayangan kepala di atap kelas, dan setan di sungai itu. Kepalaku pening memikirkannya. Ya, aku sangat kesal dengan penglihatan yang aneh dan pemikiran yang terlampau jauh. Anak-anak, alhamdulillah semua kegiatan kita berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Momen yang kita ikhtiarkan dengan tirakat sudah kita lalui dengan baik. Semoga hasilnya memuaskan ya. Sore ini kalian bisa pulang. Tapi sebelum pulang kita kerja bakti, membersihkan kelas, musola dan juga kamar mandi. Semua paham ya? Pak Soleh memberi instruksi. Suara lantang tapi tetap santun. Kami semua mengiyakan serempak. Nit, kamu sehat? Kok diam terus sih? Dari kemarin-kemarin diajak ngomong seperti orang bisu, tanya Winarti saat aku sedang sibuk mengelap meja di kelas. Gak apa-apa kok Win, cuma sudah kangen rumah saja, jawabku seadanya yang masih mengelap meja. Padahal meja sudah bersih, dan mungkin saja Winarti semakin heran dengan tingkahku. Dia pun pergi begitu saja, tanpa berpamitan. Semua kegiatan sudah selesai. Kami pulang dijemput orang tua masing-masing, tapi tidak denganku. Aku tinggal bersama nenek dan kakek. Mereka sudah sepuh dan tidak tahu kalau hari ini jadwalku pulang. Sebenarnya bisa saja kakek menjemputku, tapi karena ponsel pada zaman itu masih langka, jadi aku tidak bisa mengabari si kakek. Ayo Nit, aku antar pulang. Suara yang sangat khas membuat detak jantungku tiba-tiba berdetak lebih kencang. Pandu, lirikku bergegas membalikkan badanku untuk memastikan itu benar dia. Pria yang kusuka sejak kelas 10. 3 tahun memendam rasa. Tiba-tiba dia menawarkan untuk pulang bareng. Itu benar-benar Pandu. Dengan motor Satriafu warna hitam, seragam putih abu-abu masih melekat di tubuhnya, dan senyumannya yang membuatku selalu betah di kelas nyata berhenti di sampingku berdiri. Nit, panggilnya lagi memastikan apa aku mendengarnya. Iya Ndu, boleh, jawabku mengiyakan tawarannya. Semua yang melihatku pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa Pandu yang selalu cuek padaku sekarang mengantarkanku untuk pulang. Padahal Laras adalah orang yang sering diantar. Sekarang kenapa aku? Banyak sekali pertanyaan di otakku, sampai aku lupa menikmati momen bersejarah itu. Makasih ya Ndu, kamu gak mampir dulu, tawarku padanya setelah kami sampai di halaman rumah. Sama-sama Nit. Enggak lah, lain kali saja ya, aku pulang dulu. Kuanggukan kepala dan dia berlalu pergi.
Namun seketika bayangan menyeramkan, seketika sirna oleh kejadian itu. Aku mulai ceria lagi, sampai lupa mau curhat sama nenek dan kakek. Semua berjalan normal kembali seperti biasa. Sekolahku libur sampai hari Minggu, jadi aku bisa istirahat dan menghabiskan waktu bersama nenek dan juga kakek di rumah. Ikut belanja di pasar, memasak dan ke sungai untuk mencuci. Saat itulah, ingatan buruk itu kembali muncul. Meski tidak separanoid waktu itu, karena kali ini, hari siang benerang. Ujiannya lancar, no? Tanya nenek dengan panggilan khas padaku, sambil mengucek pakaian di atas batu. Alhamdulillah, Nek, semuanya lancar. Jawabku sambil menyelupkan pakaian yang sudah selesai dicuci ke dalam air untuk dibilas. Meski sungai ini berbeda, tapi alirannya menyambung sampai ke sungai di kampung sekolahku. Pikiranku melayang entah kemana, membayangkan hal yang tidak-tidak, sampai lupa bahwa aku sedang membilas. Hanyut sudah satu baju kesayangan kakekku. Lah, kamu piye Tono? Itu baju kesayangan kakekmu, malah kamu hanyutkan. Dengan wajah ditekuk, nenek mengomel. Bibirnya masih komat kamit, dengan suara nyaris tidak bisa kudengar. Maaf, Nek, aku tidak sengaja. Sahutku mulai fokus membilas. Semua masih lancar, tidak ada penampakan atau imajinasi berlebih yang menakutkan. Sampai malam pun tiba, badanku pegal-pegal. Masih pukul 8 malam, tapi mata sudah ingin terpejam. Aku masuk ke kamar dan mulai menata bantal. Tidak lupa aku matikan lampu dan memakai selimut. Nita, lagi-lagi suara itu, suara yang merintih, menyebut namaku dengan samar-samar, tapi lantang terdengar. Kubuka mata perlahan, tapi sangat berat. Badanku terasa kaku, susah untuk digerakkan, seperti ditindih batu besar. Mungkin seperti itu ibaratnya. Pelan-pelan ku coba mengedipkan mataku, agar segera terbuka. Pemandangan pertama setelah mataku berhasil terbuka adalah sosok nenek yang berdiri di ambang pintu kamarku. Aku mau bicara, tapi bibirku terkunci. Hanya dalam hati aku bertanya sendiri, ngapain nenek di situ? Kok nenek diam saja sih? Banyak pertanyaan terbesit, tanpa bisa kuungkapkan. Bibirku benar-benar tertutup dengan rapat. Badanku terasa kaku. Menggerakkan tangan pun sangat susah. Bismillah. Terbata-bata aku berusaha mengucapkan bismillah. Nyatanya masih berat. Nenek masih berdiri diam di ambang pintu. 100% ku yakin dia bukan nenek, seperti Winarti waktu itu. Tepat di atas nenek berdiri, ada jam dinding terpasang yang menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Ya Allah, apalagi ini? Seruku dalam hati. Mataku pejamkan lebih lama lagi, berharap saat membuka mata, sosok itu sudah hilang. Benar saja, saat kubuka mata kembali, nenek sudah tidak ada di ambang pintu. Namun ternyata lebih dekat lagi denganku. Sekarang nenek justru tidur di sampingku, memelukku dari belakang dengan aroma wangi pandan yang menyeruak. Aku benar-benar merasakan tangan nenek begitu dingin saat mendekapku. Wirid dan zikir terus kulafalkan dalam hati. Aku juga berdoa, memohon jika ini benar-benar nenek, maka kubiarkan dia memeluk selama dia mau. Tapi jika dia ternyata hanya jelmaan setan, aku benar-benar memohon agar diselamatkan. Ku pejamkan mata lama sekali. Mulutku masih komat kamit, meski tidak bisa bersuara.
Rasanya berat dan kaku, hingga keajaiban Tuhan akhirnya telah datang. 15 menit menahan kekuatan itu benar-benar tidak masuk akal logika. Bibirku yang sedari tadi kaku, tiba-tiba bisa mengucapkan bismillah dengan lantang. Seketika tangan, kaki, dan badan yang sebelumnya terasa kaku, kini bisa terlepas. Rasanya seperti baru saja diikat dan dikurung di sebuah gudang. Alhamdulillah, ucapku bersyukur setelah bisa bergerak dan duduk di atas kasur. Pandanganku mengitari semua sudut kamar, tapi si nenek, dia tidak ada di kamarku. Sama sekali tidak ada tanda-tanda ada nenek di sini. Terus tadi siapa? Tanyaku sendiri, dan kembali merebahkan tubuh ke kasur. Jelas, lagi-lagi hal yang sama kualami. Dia bukan nenek, tapi setan yang lagi-lagi menjelma menjadi orang yang kukenal dan kukasihi. Meskipun aku tertekan, tapi masih kucoba menyimpan cerita ini sendirian. Aku tidak mau dibilang halusinasi, padahal semua sangat jelas terlihat di depan mataku. Aku masih belum mengerti dengan yang terjadi. Seumur hidupku, melihat yang tidak kasat mata, baru kali ini kurasakan. Singkat ceritanya, sekolah sudah mulai masuk. Lega ujian sudah terlaksana. Kami di sekolah menghabiskan waktu untuk membahas acara perpisahan. Sementara yang lain asik dengan obrolan masing-masing. Aku memilih ke perpustakaan. Di sana sangat sepi, tidak ada orang. Murid kelas 10 dan 11 juga sedang melaksanakan ujian semester akhir. Kutarik kursi dan mulai membaca buku yang sudah kupilih. Awalnya biasa saja. Aku membaca dengan santai, dari halaman pertama sampai halaman pertengahan. Buku sejarah adalah favoritku saat itu. Aku lebih suka pelajaran itu dibanding matematika yang selalu membuat pusing kepala. Lama-kelamaan, tengkuk terasa berat, seperti ditindih oleh batu. Telinga terasa panas, tapi telapak kaki dan tangan terasa dingin. Kepalaku pusing seperti ketusuk benda tajam. Rasanya sangat aneh. Sudah bersandar ke punggung kursi, nyatanya justru semakin menjadi. Ingatanku kembali pada kejadian-kejadian aneh sebelumnya. Semakin teringat, kepala semakin pusing, seperti diremas tidak karuan. Kenapa denganku ini, ya Allah? Keluhku sambil memegangi kepala dan tersungkur di atas meja. Suasana yang sepi dan tidak ada orang lewat membuatku bingung mau minta tolong pada siapa. Perut juga tiba-tiba mual. Rasanya seperti mau muntah, tapi tidak bisa. Aku mencoba berdiri dan berjalan keluar, tapi seperti ada bayangan yang bergerak secepat kilat, menghantam tubuhku sampai terpental ke tembok. Semuanya terasa gelap, dan aku tidak sadar lagi. Terdengar banyak suara ribut sekali, dan menyebut namaku berulang kali. Kudengar juga samar-samar bacaan doa, takbir, dan juga istighfar yang ramai dilafalkan. Namun mataku terasa berat untuk kubuka, hingga terasa dingin dan basah pada wajahku, yang tiba-tiba membuat mataku mulai mengerjap. Alhamdulillah, akhirnya Nit, kamu bisa sadar juga. Allahu Akbar. Sementara mataku masih mengerjap dengan pelan, mengitari pemandangan sekitar. Mereka justru mengucap syukur tidak henti, membuatku semakin bingung. Sebenarnya apa yang terjadi pada aku? Nita, kamu sudah baik kan? Tanya Pak Amri, sambil komat kamit pelan dengan tasbihnya yang terus diputar.
Saya baik-baik saja, Pak. Tapi cuma sedikit pusing saja. Aku masih heran dengan pandangan khawatir mereka. Bahkan semua guru berada di sekelilingku dengan tatapan seolah ada hal besar yang telah terjadi. Baik-baik bagaimana, Nit? Kamu itu habis kesurupan, Nit. Seru si Najwa menyela pembicaraanku pada Pak Amri. Mereka semua mengiyakan dengan anggukan. Pak Amri juga menghela nafas setelah Najwa berkata tentangku yang habis kesurupan. Aku sendiri tidak sadar dan masih kebingungan. Entah harus kujawab apa. Badan masih terasa lemas dan bibirku terasa perih. Ku coba meraba bibirku. Nyatanya seperti ada luka goresan. Dan saat disentuh, terasa perih sekali. Pelan-pelan, biar diobati Bu Nuni. Pak Amri mempersilahkan Bu Nuni untuk duduk di sampingku dengan kotak P3K di tangannya. Tapi sebenarnya saya itu kenapa, Pak? Tanyaku masih sedikit mengadu. Kamu tadi tiba-tiba teriak. Suaramu jadi aneh, seperti suara pria. Kamu mencak-mencak, berantakin semua buku di sini. Suaramu sampai terdengar ke kantor guru. Setelah saya mencoba menenangkan kamu justru minta nanas. Ardi langsung mencari nanas, dan kamu makan sekulit-kulitnya. Memang tidak sampai habis, karena saya mencoba menolongmu dengan doa sebisanya. Sampai akhirnya, kamu bisa sadar seperti ini, Nita. Mendengar penjelasan dari Pak Amri, jantungku merasa sesak. Bulir bening tidak terlihat lagi dari tempatnya. Jatuh berhamburan, membasahi seragam yang kotor penuh dengan noda tanah. Badanku masih merasa sakit, tapi lebih sakit mendengar kenyataan yang Pak Amri katakan. Aku tidak pernah mengalami hal aneh seperti ini. Tapi sekarang, semua hal aneh terjadi tiba-tiba, tanpa ku tahu apa sebabnya. Ya sudah, mending sekarang kamu pulang saja, Nit. Biar diantar sama selamat, ucap Bu Nuni sambil mengarahkan pandangannya pada Mas Slamet, TU di sekolah ini. Biar saya saja yang antar, Bu, seru Pandu tiba-tiba. Semua terkejut, begitu juga denganku. Dengan antusias, dia menawarkan diri untuk mengantarku pulang. Senyumannya masih tetap manis seperti biasa, namun diikuti senyuman sinis si Laras. Saat aku tidak sengaja melihatnya berdiri di belakang Pandu. Bu Nuni membantuku berdiri dan memapahku berjalan menuju tempat parkir. Kamu yakin bisa bojeng motor, Nit? Kalau kamu masih lemas, kan bisa pakai mobil saja diantar Pak Slamet. Tanya Bu Nuni, masih merasa khawatir. Bisa kok, Bu. Nanti kan Pandu juga pelan-pelan jalannya. Iya kan, Pandu? Pandu menatapku lekat-lekat, kemudian tersenyum. Tenang, Bu. Nanti biar ku suruh Nita pegangan yang kencang, jawab Pandu dengan candanya. Membuat Bu Nuni berdehem, kemudian melirikku. Dari melihat Winarti yang bukan dia, nenek yang juga bukan nenek, dan sekarang kesurupan, ditambah sikap Pandu yang berubah 180 derajat terhadapku. Siapa orangnya yang tidak bingung jika jadi aku? Namun meskipun kebingungan, momen ini harus kunikmati. Kapan lagi bisa diantar Pandu sampai rumah dan diberi perhatian lebih? Tidak sengaja aku melihat Ardi memandang kami dari kejauhan. Dia juga aneh. Tidak biasanya dia seperti itu. Pandangannya seolah benci melihat kami berdua. Loh, kamu kenapa, Nok? Nenek menyambutku dengan khawatir melihat langkahku sempoyongan setelah turun dari motor.
Pandu juga masih membantuku untuk turun dan memapas sampai depan rumah. Tidak apa-apa, Nek. Cuma tidak enak badan saja. Ku kedipkan mata ke arah Pandu, memberi kode supaya dia diam. Tidak menceritakan kejadian di sekolah. Semoga saja dia paham. Iya, Mbah. Nita tidak enak badan. Sepertinya Nita sakit. Makanya saya antar pulang. Disuruh Bu Guru. Sambung Pandu meyakinkan si nenek bahwa aku hanya tidak enak badan. Walah, ya wis, ayo. Tubuhku beralih ke rangkulan si nenek. Kemudian Pandu berpamitan dan kembali ke sekolah. Sedangkan aku dan nenek langsung masuk ke rumah. Tadi pagi kan kamu masih baik-baik saja, Tono. Kok sekarang bisa pucat begini? Tanya nenek sambil membantu melepas sepatuku. Tidak tahu, Nek. Sudah, tidak usah, Nek. Biar Nita yang lepas sendiri sepatunya. Sudah, kamu diam saja, tiduran. Habis ini tak buatkan teh hangat. Nenek tetap melanjutkan gerakannya, melepas sepatu dan kaos kakiku. Meski sudah kutolak, tetap saja dia melakukannya dengan penuh kasih sayang. Berbeda dengan sosok nenek yang kulihat malam itu. Tatapannya sangat garang dan tubuhnya sangat dingin. Benar-benar itu bukan nenek. Setelah istirahat seharian, paginya aku sudah fit kembali, siap untuk masuk sekolah dan mengumpulkan beberapa tugas ujian praktek yang batas pengumpulannya adalah hari ini. Seperti biasa, aku jalan kaki menuju sekolah. Meski agak jauh, tapi tetap kujalani dengan suka hati. Karena kakek dan nenek sudah pergi ke sawah setelah subuh, jadi tidak ada yang mengantarku sampai sekolah. Begitu juga dengan kedua adikku yang masih SD dan juga SMP. Pip pip. Suara klakson mengagetkanku. Otomatis kepalaku menengok ke belakang karena penasaran. Mas Ramlan, salah satu tetanggaku yang akhir-akhir ini sering ke rumah, berawal karena paketan yang nyasar. Ayo ku antar. Dia menepuk jok belakang motornya sambil tersenyum. Ah, tidak usah, Mas. Ntar ngerepotin. Sampean mau pergi kan? Tolakku basa-basi. Meski sebenarnya ini termasuk kategori rezeki nomblok, biar tidak jalan kaki. Sudah, ayo. Akhirnya aku bersedia dan diantar sampai ke sekolah. Suasana sekolah masih seperti biasa, tidak terlalu ramai, karena masih suasana ujian semester akhir bagi adik kelas. Winarti dan Najwa terlihat baru saja sampai dan masih duduk di depan gerbang sekolah. Otomatis mereka melihatku turun dari motor Mas Ramlan. Wah, Nit, akhir-akhir ini pesonamu bagus sekali sepertinya, ujar Najwa dengan girangnya. Iya, Nit, kemarin Ardi gesit sekali nolongin kamu, nyari Nana secepat kilat ke kebun. Pandu juga, sudah 2 kali ngantar kamu pulang, padahal dulu sama sekali tidak urus sama kamu. Sekarang siapa lagi tuh, Nit? Sambung Winarti, mulai menginterogasi. Meski ternyata yang dia katakan ada benarnya juga. Dia tetangga kok, Win. Wah, cuma pas lewat saja, makanya nawarin bareng. Mereka hanya mengangguk dan mengatakan oh bersamaan. Sejak tirakat sebelum ujian itu selesai dilakukan, Pak Soleh tidak hadir ke sekolah. Dia dijadwalkan keluar kota untuk urusan sekolah. Sehingga syukuran tirakat yang sukses dilaksanakan akhirnya pun ditunda. Harusnya minggu ini acara dengan mengadakan pengajian bersama, dan paginya akan ada acara perpisahan.
Semuanya diundur sampai Pak Soleh kembali. Hari itu di kelas semua sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang mengerjakan materi ujian praktek yang belum selesai. Ada yang serius menghafal surat-surat pada ujian praktek agama yang belum ikut hafalan. Dan aku masih sibuk menyelesaikan praktek membuat karya tulis yang hampir selesai. Ada juga segerombolan murid laki-laki yang nyanyi-nyanyi tidak jelas di pojokan. Perasaan itu tiba-tiba muncul lagi, mual dan ingin muntah. Tapi kali ini berbeda. Dadaku terasa sesak, sangat sesak sekali, sampai untuk bernafas sangat berat. Rasanya seperti kehabisan oksigen. Nafasku tersengal, dadaku cengkram, dan sesekali kupukul, berharap bisa kembali lega bernafas. Hingga tubuhku hilang keseimbangan dan jatuh seketika. Tolong, tolong, pekiku dengan lirih, meminta pertolongan. Semua terkejut dan berhamburan menuju tempatku tersungkur. Ardi dengan sigap menyangga kepalaku. Pandu juga sudah ada di dekatku. Tidak henti bertanya aku kenapa. Aku tidak bisa menjawabnya. Dadaku semakin sesak. Dan akhirnya Pak Amri memutuskan untuk membawaku ke rumah sakit. Mas Slamet membawa mobil dengan kecepatan tinggi karena melihatku yang menggerang kesakitan. Rasanya sungguh sangat sesak dan berat di dada. Bu Nuni juga panik dengan berkali-kali istighfar dan mengelus rambutku di pangkuannya. Pak Amri sibuk dengan telepon genggamnya, entah menelpon siapa. Tiba di IGD, perawat laki-laki yang bertugas langsung mendekat, membawa bed dorong. Setelah pintu mobil terbuka, mereka membantu membopongku dan meletakkan di atas bed, lalu didorong menuju ruang tindakan. Sementara aku diperiksa oleh dokter jaga. Perawat sibuk menanyai Bu Nuni dan Pak Amri tentang kronologinya. Saking sesaknya, aku tidak sanggup untuk bicara lebih banyak. Hingga tersadar, tanganku sudah dipasang jarum dan selang tersambung dengan cairan infus yang tergantung. Ada Pandu dan juga Ardi. Di dekat aku terbaring. Mereka masih diam menungguiku dengan wajah tegang. Aku dirawat ya? Tanyaku berusaha bangkit perlahan. Stop, jangan bangun dulu, Nit. Iya, kamu dirawat. Kamu kena serangan jantung, kata dokter, kamu kena serangan jantung. Sudah, kamu istirahat dulu saja di sini. Ardi dengan perhatiannya melarangku untuk bangun dan menyuruhku kembali berbaring. Iya, Nit, kamu tidak usah khawatir. Istirahat dulu. Nanti kita kabari keluargamu. Sambung Pandu melanjutkan. Tidak lama kemudian, Laras dan juga si Astri datang menemuiku. Bersamaan juga dengan perawat wanita yang datang, membawa baskom stainless, berisi air hangat dan waslap. Ini air hangatnya ya, kalau mau Sibin, ucap perawat tadi, kemudian beralih ke bed sebelah. Pas sekali nih, kamu bantuin Nita Sibin ya, Ras. Pandu mengelingkan matanya pada Laras yang baru saja datang. Tapi baju gantiku, keluhku dengan pelan. Duh, ayo ke rumah Nita buat ambil baju ganti, usul Ardi tiba-tiba, yang dibalas anggukan pada Pandu. Mereka pun pergi tanpa menunggu persetujuan dariku. Terpaksa Sibin ditunda sampai mereka kembali. Laras dan Astri memulai obrolan, berusaha membuatku tidak jenuh dengan suasana rumah sakit yang baru pertama kali ini kurasakan. Bak mata yang terkutuk. Dimanapun aku berada, ada saja hal yang terjadi tanpa kuinginkan. Di cermin depan wastafel, terlihat ada bayangan wanita yang mengerikan.
Ku tahu itu bukan orang. Jelas saja di depan cermin tidak ada orang berdiri. Aku mencoba tenang dan tetap untuk diam, agar orang-orang di ruangan ini tidak ikut ketakutan. Bisa dianggap gila jika aku berteriak minta tolong. Namun bayangan itu semakin jelas. Matanya merah menyala, rambut terurai panjang, mulutnya sobek dengan darah yang menetes. Ku pejamkan mata ini, kembali ku buka lagi, dan bayangan itu masih ada. Dari kecil hingga sekarang, aku memang tidak pernah lepas dari obat, karena penyakit turunan yang aku derita. Asma, sudah akrab dengan tubuhku. Begitu juga obatnya. Namun masuk rumah sakit, dengan diagnosa serangan jantung, untuk usia semuda diriku saat itu. Rasanya sangat aneh. Setelah Ardi dan Pandu mengambilkan baju ganti, kemudian Laras dan Astri membantuku untuk sibin. Saudara-saudara nenek datang menjenguk, sedangkan nenek dan kakek mungkin belum pulang dari sawah. Karena Ardi bilang, tidak ada orang di rumah. Hanya ada tetangga depan yang membantu mereka masuk ke rumah. Kunci rumah memang biasa dititipkan padanya. Kata dokter sakit apa, Nit? Tanya Pak Denario. Di tangannya masih ada parsel buah, yang kemudian dia letakkan di atas nakas samping bedku. Jantung, Pak De. Kata dokter sih begitu. Jawabku seadanya. Wong masih muda, mosok ya kena sakit jantung. Jangan-jangan salah periksa dokternya tuh. Kamu kan punya sakit asma. Selah Budewarni malah sebenarnya menanggapi omongan mereka, karena biasanya mereka sering menghina keluargaku secara halus. Tidak tahu kenapa, waktu itu respon mereka cepat sekali untuk menjengukku. Ya sudah, lekas sehat ya. Pak D cuma bawa ini buat segeran kamu. Pak D menunjuk ke arah parsel buah yang tadi diletakkannya di atas nakas. Iya, Nit, lekas sembuh ya. Kasihan si mbahmu kalau suruh tidur di sini. Lagi-lagi Budewarni menyeletuk agak menyindir. Memang siapa juga yang mau tidur di rumah sakit? Aku juga ogah. Hanya senyuman untuk membalas perkataan mereka. Setelah puas mencecarku dengan beberapa pertanyaan, mereka kemudian pulang. Tidak lama setelah itu, nenek dan kakek datang. Pandu, Ardi, Laras, dan Astri masih setia duduk di lantai dengan alas tikar yang di bawah dari rumahku. Kamu kenapa, Tono? Tadi kalau belum sehat, Boyo jangan sekolah dulu, no. Ucap nenek yang baru datang, langsung memelukku. Kamu pasti telat makan, ucap kakek menerka. Tidak, kakek. Tadi aku sarapan kok. Tanya saja sama nenek. Jawabku membantah. Karena memang pagi sebelum berangkat sekolah, aku sudah sarapan dengan nasi lauk tempe bacem bikinan nenek. Ardi dan lainnya pamit pulang karena hari sudah mulai gelap. Tinggal aku dan nenek saja sekarang. Kakek juga pulang. Ada 5 bed di kamar rawatku ini. Bed sebelahku kosong, tapi sebelahnya lagi ada pasien. Seberang depan juga ada 2 bed, yang masing-masing 1 pasien. Semua yang ada di ruangan ini adalah pasien penyakit dalam. Antara bed satu dan lainnya, terdapat tirai hijau yang membatasi. Kejadian di cermin wastafel sebelumnya teringat kembali. Efek suasana yang semakin malam semakin hening. Hanya ada suara jangkrik yang mendominasi, karena ada sawah yang luas di belakang bangunan rumah sakit ini. Bolak-balik ku tatap wastafel yang kerannya sedikit dol, sehingga ada air yang menetes terus dan menghasilkan bunyi menyeramkan saat malam begini.
Kulihat sekitar, sepertinya semua sudah tidur. Nenek juga sudah memejamkan matanya, beralaskan tikar dan selimut di lantai. Ada suara sesuatu yang didorong, seperti suara troli obat yang didorong perawat biasanya. Aku langsung duduk di bed dan melongo ke arah jendela. Tapi sepi sekali. Tidak ada siapapun yang lewat di sana. Ruang perawat jaga juga sepertinya jauh. Tidak ada suara orang sama sekali. Benar-benar seperti adegan film horor. Aku melonjak terkejut. Pintu kamar mandi menutup sendiri, lalu berderi terbuka kembali. Pantas saja aku dikira sakit jantung. Mungkin saat diperiksa, keadaan jantungku masih deg-degan seperti ini. Kaget yang tidak bisa dipungkiri, karena ulah makhluk halus. Siapa lagi? Tidak ada orang yang berjalan ke arah kamar mandi. Tidak ada angin lewat, bahkan gerah sekali. Ruangan kelas 3 ini juga hanya ada kipas angin di ujung. Anginnya tidak mungkin sampai ke arah kamar mandi. Herannya nenek sama sekali tidak dengar. Bahkan yang lain sepertinya juga tidak mendengar pintu itu menggobrak sendiri. Lagi-lagi tengguku terasa berat. Aku berusaha memejamkan mataku, tapi tetap saja tidak bisa. Kulafalkan istighfar sebanyak mungkin, berharap bisa tetap kuat. Jangan sampai di rumah sakit malah kesurupan. Rupanya bacaan istighfarku sukses mengantarkanku pada alam bawah sadar. Ya, mataku terpejam dan tidak merasakan apa-apa lagi. Permisi, ini air hangatnya. Perawat datang setelah subuh selesai. Mereka mengantarkan air hangat dalam baskom untuk sibin semua pasien. Satu pasien mendapatkan satu baskom yang berisi air hangat dan juga baju ganti. Mau sibin apa ke kamar mandi, Nok? Tanya nenek yang baru masuk ke ruangan selesai sholat di musola. Mendengar kata kamar mandi, rasanya aku belum siap. Dari kemarin pipisku saja masih di pispot yang memang disediakan rumah sakit bagi pasien yang tidak boleh banyak bergerak. Namun sekarang, aku merasa lebih fit dan tidak nyaman juga kalau harus pipis di pispot lagi. Tapi aku takut untuk ke kamar mandi. Duh, bagaimana ini? Gerutuku sendiri, tapi nenek mendengarnya. Kenapa, Nok? Apanya yang bagaimana? Nenek terlihat heran menatapku. Akhirnya kupaksakan untuk ke kamar mandi. Pelan ku berjalan menuju ruangan kecil di pojok kamar mandi. Sebelum masuk ke kamar mandi, ada wastafel beserta cermin besar yang sedikit agak kotor. Wajahku saja tidak begitu jelas terlihat. Belok kanan sedikit, sudah sampai di pintu kamar mandi. Langkahku maju selangkah demi selangkah dengan tangan kanan yang menjunjung botol infus, air hangat, handuk, dan juga baju ganti. Sudah nenek letakkan di cantelan yang ada di dalam kamar mandi. Jantungku berdetak tidak seirama. Detakannya bahkan terdengar sampai ke telinga. Mulutku kemat-kamit membaca doa sebelum masuk ke kamar mandi. Dengan mantap kulangkahkan kaki ini dan menutup pintu itu, lalu menguncinya. Kamar mandi dengan nuansa putih, separuh dindingnya berkeramik. Satu bak besar menghadap pintu, dan satu kloset duduk ada di depanku berdiri. Lagi-lagi ada cermin pada dinding di belakangku berdiri. Niatku ingin mencandalkan botol infus pada cantelan. Ternyata ada cermin di sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Jangan melihat. Aku tidak boleh melihat.
Kubalikan badanku dan menyerukan kalimat istighfar berulang kali, sampai mandiku secepat kilat selesai. Memakai baju ganti secepatnya, dan bergegas pergi dari kamar mandi. Penampakan kali ini lebih seram daripada bayangan di cermin wastafel. Meski wujudnya masih sama, wanita dengan rambutnya yang ikal dan panjang, nyaris menutupi wajahnya. Mulutnya sobek lebar sekali, hampir sampai telinga. Dan kali ini aku melihat wajahnya yang rusak. Rusak seperti luka orang yang tergores aspal saat kecelakaan. Ada darah mengalir dari luka di wajah dan juga mulutnya yang sobek. Setelah keluar dari kamar mandi, aku berhenti dulu di depan wastafel, membenahi baju yang kupakai asal-asalan, mengatur nafas agar nenek tidak bertanya macam-macam, dan memastikan setan itu tidak mengikuti keluar. Gila, ya, sangat gila. Momen seperti ini akan sampai kapan? Dalam pikiranku, hanya berisi keinginan untuk segera pulang. Aku harus tampil segar, dan agar terlihat sehat, agar saat dokter datang untuk memeriksa keadaanku, aku bisa diizinkan untuk pulang. Sudah mandinya, ini sarapan dulu. Tadi Mbak Suster yang antar, kata nenek yang masih sibuk melipat tikarnya. Nenekku memang sudah berusia 60 tahun saat itu, tapi dia masih kuat berbenah dan juga pergi ke sawah setiap hari. Orangnya sangat tegas dan galak, tapi sebenarnya ramah dan baik hati. Dia juga penyayang dan perhatian. Iya, Nek. Ku cantalkan kembali botol infus ke tiang penyangganya. Lalu aku duduk di bed dan mengambil piring stainless dengan 4 bagian yang terisi nasi sayur, lauk serta buah, dan ditutup plastik khusus yang melekat sempurna. Ada teh hangat juga sebagai pelengkapnya. Mau seenak apapun menunya, namanya masakan rumah sakit, tentu saja terasa beda. Rasanya sangat hambar, tidak ada gurih, manis, atau sekedar asin pun tidak. Benar-benar hambar. Atau mulutku saja yang tidak benar. Entahlah, tetap kunikmati makanan itu hingga habis tandas, agar aku terlihat meyakinkan untuk bisa pulang. Maaf, untuk para penunggu pasien, harap keluar sebentar ya. Saya akan membersihkan ruangan, ucap seorang staf cleaning service dengan peralatan kebersihan di troli dorongnya. Nenek dan para penunggu pasien lainnya, mereka pada keluar. Tapi tunggu dulu. Wanita yang barusan lewat di belakang nenek mirip seseorang. Rambutnya ikal panjang tergerai, memakai gamis putih, berjalan dari arah ujung ruangan ini. Apa dia juga penunggu pasien? Wajahnya sekilas mirip seseorang, tapi siapa? Sementara ruangan kamarku dibersihkan, aku masih memikirkan orang tadi. Entah apa yang membuatku merasa harus memikirkan orang itu. Rasanya sangat aneh, seperti ada ketertarikan dengan sesuatu. Maaf, Mbak, boleh saya keluar juga? Tanyaku pada petugas kebersihan yang masih sibuk mengepel. Boleh, Mbak, silahkan. Asal sudah kuat jalan, gak apa-apa, jawabnya dengan santun. Aku mendorong tiang penjaga infus dan berjalan keluar kamar. Di luar ada kursi panjang untuk penunggu pasien. Duduk di sana, disuguhi pemandangan hamparan sawah yang hijau setengah menguning. Angin sepoi membuat segerombolan padi meliuk ke kanan dan kiri. Bagus ya, Mbak, sawahnya, celetuk seseorang di sebelahku. Aku mengiyakan tanpa melihat dia siapa.
Mataku sibuk mencari nenek. Entah dia pergi kemana. Meskipun sudah sepuh, nenek memang orangnya tidak bisa diam begitu saja. Akhirnya aku menyerah. Nanti juga pasti balik lagi. Tidak mungkin nenek pulang tanpa pamitan. Aku jadi kepikiran orang yang bicara tadi. Ku tengok sebelahku, dan tidak ada orang sama sekali. Lagi-lagi aku merinding, bertanya-tanya tentang siapa yang mengajak bicara. Apa dia sudah pergi? Kalaupun dia pergi, jelas saat aku duduk, tidak ada orang di kursi itu. Tiba-tiba ada suara tangisan menggema dari ruangan seberang. Tertulis pada sebuah papan di atas pintu itu, Anggrek 13. Tidak lama ada bed didorong, dengan sesosok terbaring, ditutupi selimut, sekujur tubuh sampai tidak terlihat. Mungkin ada hubungannya dengan tangisan yang kudengar. Saat bed itu sampai di depanku, selimut putih yang terdapat sedikit bercak merah, tersingkap karena angin yang kencang. La ilaha illallah, dia. Aku terkejut bukan main. Wajahnya mirip sekali penampakan yang aku lihat pagi tadi di kamar mandi. Rambutnya ikal panjang tergerai hingga menjuntai dari bed. Wajahnya hancur dan ada goresan yang masih merah. Kanan kiri mulutnya ada perban menempel. Mulutnya sobek seperti penampakan yang kulihat. Aku refleks menutup mataku dengan kedua tanganku. Bed itu berhenti, tepat di depanku. Saat kedua perawat menutup kembali selimut yang tersingkap oleh angin. Setelah suara bed tidak lagi terdengar, kubuka kembali tangan yang menelungkup di wajah. Kemudian ada ibu-ibu dengan suara paraunya menangis histeris. Ya Allah, Rina, ini tidak mungkin. Begitu kira-kira ibu itu berucap dalam tangisannya. Suara itu pun berlalu. Bersama perginya dia mengikuti dua perawat yang mendorong bed tadi. Kasihan dia, masih gadis loh itu. Sudah meninggal tragis seperti itu, ucap ibu-ibu yang keluar dari ruangan tadi dan kini duduk di sebelahku. Ini saat yang tepat untuk mencari tahu. Maaf Bu, tadi pasiennya meninggal. Kedua ibu-ibu itu langsung menoleh ke arahku. Iya Mbak, meninggal karena kecelakaan kemarin siang. Sepertinya tidak lama setelah Mbaknya masuk sini. Wong saya juga lihat Mbaknya digledek masuk sini kok. Mataku terbelalak mendengar jawabannya. Kemarin siang memang awal aku melihat sosok di cermin wastafel. Tapi masa iya? Itu hantunya dia. Kan dia baru saja meninggalnya. Dia itu kecelakaannya pas di depan rumah sakit ini. Saya lihat kejadian rame-ramenya kemarin. Dia naik motor sendiri, mau nyalip truk di depannya. Malah dari arah berlawanan ada minibus. Ya wis, mungkin dia oleng, terus jatuh, dan terseret minibus sampai 50 meter. Mataku semakin tidak berkedip mendengar cerita ibu-ibu satunya lagi. Benar saja penampakan itu. Memiliki luka goresan di wajah yang mengerikan. Berarti karena terseret sejauh itu. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum membalas jawaban ibu-ibu. Tak mungkin juga kuceritakan hal yang kulihat. Bisa gembar satu rumah sakit ini. Akhirnya aku pamitan dan kembali masuk ke kamar. Kamar sudah bersih dan hanya ada pasien yang sedang istirahat di dalamnya. Nenek juga masih belum kembali. Mending aku tidur sebentar supaya bisa melupakan kejadian itu.
Kejadian aneh yang mengerikan. Melihat sosok yang meninggal karena kecelakaan tragis. Jika semua bisa melihatnya, sudah pada kabur pastinya. Aku masih berdoa agar diberikan kekuatan. Masih kuusahakan untuk memendam semua itu, meski entah sampai kapan. Mentari sudah merangkak naik rupanya. Siang itu sangat panas terasa. Jadwal dokter untuk memeriksaku juga diundur beberapa menit karena suatu hal. Nenek dijemput kakek setelah tadi disuruh keluar oleh petugas kebersihan. Dia menitip pesan pada perawat jaga untuk menyampaikannya pada aku. Aku duduk sambil melamun, membayangkan runtutan kejadian satu demi satu. Kurasa segala kejadian aneh yang terjadi memang semenjak tirakat di sekolah, seolah otak tidak bisa menjangkau nalar lebih jauh. Aku menyerah untuk tidak melanjutkan pikiran itu. Nit, tiba-tiba Winarti masuk dan berhambur memelukku. Ada si Najwa, Ardi, dan Mas Slamet juga bersamanya. Bagaimana kabarnya, Nit? Sudah baikan? Tanya Mas Slamet yang sedang meletakkan bungkusan plastik di atas nakas. Iya Mas, alhamdulillah baik. Kok repot-repot begini sih? Aku jadi tidak enak nih. Ujarku menatap mereka bergantian. Tidak enak kenapa, Nit? Orang sakit kalau tidak dijenguk malah tidak sembuh-sembuh loh. Kalau dijenguk kan jadi semangat. Kualitas imun jadi naik dan kamu bakal cepat pulih. Jelas Najwa panjang lebar. Sekitar 45 menit kami bercengkrama. Ardi masih mengupas apel. Mas Slamet sedang mengangkat telepon di luar. Winarti dan Najwa sibuk membicarakan keadaan kelas selama aku tidak ada. Benar kata Najwa, kehadiran orang yang menjenguk pasien bisa menjadi mood booster tersendiri. Ini Nit, dimakan dulu. Ardi menyerahkan piring plastik lengkap dengan irisan apel di dalamnya. Cie-cie, Winarti dan Najwa mulai meledek dan tertawa cekikikan. Tapi tunggu dulu, cekikikan mereka terdengar jadi aneh. Seperti ada yang tertawa selain mereka. Tubuhku mulai kaku dengan pandangan mengitari seluruh sudut ruangan. Tidak ada yang tertawa kecuali mereka. Lantas tadi suara siapa? Kamu kenapa, Nit? Tanya Winarti yang tiba-tiba berhenti tertawa setelah melihat ekspresiku. Apa terjadi sesuatu? Lanjutnya dengan menatapku lekat-lekat. Tidak apa-apa, Win. Aku tidak mau membuat mereka takut. Sebisa mungkin aku biasa saja, agar mereka tidak curiga dan merasa dalam bahaya. Derap langkah terdengar dari depan, seperti suara beberapa langkah kaki menuju ruangan. Permisi, Nona Arnita Dinata diperiksa dulu ya. Perawat cantik dengan buku di tangannya mendekat diikuti dua perawat lain dan seorang pria tinggi, berjambang dan juga berjas putih. Mungkin dia Pak Dokter yang akan memeriksa aku. Boleh pulang, Dok? Tanyaku tiba-tiba. Kalau mau pulang sekarang juga tidak apa-apa. Ini sudah sehat, jawab Pak Dokter dengan senyuman. Girang hati ini mendengar penjelasan dari Pak Dokter. Mereka pun keluar beriringan. Dari seluruh pasien di sini, memang cuma aku yang belum diperiksa. Lainnya sudah diperiksa sejak tadi pagi. Bisa tolongin ke rumahku. Bilang ke kakek sama nenek buat kesini biar aku bisa pulang, pintaku pada Ardi. Kamu pulang sama kita saja, jawabnya antusias. Kan harus ngurus administrasi dulu sebelum pulang, Lalu dia berdiri dan pergi keluar, mungkin menemui Mas Slamet. Sementara Ardi keluar, Winarti dan Najwa membantuku membereskan pakaian, selimut dan peralatan lain yang nenek bawa kemarin. Tidak lama juga,
Perawat datang untuk melepas jarum infus yang 2 hari terpasang di punggung telapak tanganku. "Lekas sembuh ya Mbak." Perawat itu pun pergi setelah memujiku dan mendoakan kesembuhanku. Bukankah biasanya infus dilepas saat administrasi sudah diurus? Itu tandanya. Mereka pun datang dengan kursi roda yang didorong oleh Mas Slamet. "Ayo pulang." Mas Slamet mendekatkan kursi roda dan menganggukkan kepala, kode untuk naik ke atasnya. "Bentar Mas, aku masih pakai baju rumah sakit ini. Tak ganti dulu ke kamar mandi ya." Perlahan aku turun dari bed dengan pakaian ganti di tangan. Winarti dan Najwa awalnya ingin menemaniku, tapi ku bilang sendiri saja. Entah perasaanku saat ini sudah tidak semerinding kemarin. Apa karena sosok itu muncul untuk memberi tanda dia akan meninggal? Sambil ganti baju, otakku terus berpikir. Semua masih janggal dan susah untuk dimengerti. Sebelum pergi, aku sempat pamit dengan penghuni ruangan Dahlia. Aku bersalaman dengan pasien-pasien di samping dan di depanku. Mereka tersenyum ramah dan mereka pun mendoakanku. Duduk di kursi roda yang didorong oleh Hardi, menyusuri koridor rumah sakit menuju tempat parkir. Rasanya sangat aneh, membuatku giguk dan merasa tidak biasa. Winarti dan Najwa berjalan di belakang kami, membawa semua barang-barang dibantu oleh juga Mas Slamet. Kepulanganku ke rumah disambut dengan hangat oleh nenek, kakek, dan beberapa tetangga. Kejadian di sekitarku selalu aneh akhir-akhir ini. Dari penampakan yang menjelma seperti orang yang kukenal, penampakan mengerikan, dan perubahan pria-pria yang kukenal. Dari Ardi yang selalu sigap, Pandu yang tiba-tiba mendekat, sekarang Mas Ramlan yang tiba-tiba mau melamar. Lama-lama stres aku memikirkannya sendiri. Besok adalah acara perpisahan. Semua orang tua atau wali murid menghadiri acara perpisahan. Murid kelas 10, 11, dan 12 juga wajib hadir sesuai tugas yang dijadwalkan sebelumnya. Aku bertugas untuk membaca puisi dengan iringan kor di barisan belakang. "Nit, ada tamu tuh." Kakek menyibak tirai kamarku. "Siapa, Kek?" tanyaku sambil menutup buku puisi dan meletakkannya di kasur. "Itu si Ramlan," jawab kakek dan berlalu, antara malas dan kesal. Tapi mau tidak mau, aku harus menemuinya. Akhirnya aku keluar dengan rok merah marun sepanjang lutut dan kaos lengan pendek dengan warna senada. Kucembal rambutku sembarangan, kemudian segera menemuinya. Mas Ramlan, kok malam-malam kesini, Mas?" tanyaku dengan sedikit menyindir. "Iya, Nit. Maaf mengganggumu malam-malam. Kedatanganku ke sini cuma mau ngasih ini." Dia merogos saku jaketnya, mengeluarkan benda berbentuk kotak warna merah, dan membukanya di depanku. "Apa ini, Mas?" tanyaku pura-pura tidak mengerti. "Aku mau melamarmu, Nit. Kamu mau kan?" Hatiku langsung berdesir tidak karuan. Aku berusaha biasa melawan arus perasaan kesal ini. Karena Mas Ramlan lebih dewasa, harusnya dia tidak semendadak ini menentukan sebuah hubungan. Namun aku harus pakai jurus pelan untuk menolaknya agar dia tidak sakit hati. "Maaf, Mas, aku tidak bisa menjawab sekarang. Lagian sekolahku juga belum selesai. Aku masuk kamar dulu ya, Mas. Kata dokter masih harus istirahat." Jawabku sekenanya, dan aku pun bergegas masuk ke kamar, membiarkan Mas Ramlan sendirian di ruang tamu. Loh, Nita, kok Ramlan malah ditinggal?"
Serga nenek yang kebetulan lewat membawa teh untuk Mas Ramlan. Aku tidak menggubris pertanyaan nenek dan langsung menutup pintu kamar. Tidak peduli pendapat dia dan bagaimana nenek mengatasi keadaan saat itu. Rasa kecewa dan amarah jadi satu, membuatku terlelap lebih cepat. Padahal puisi untuk besok belum selesai kuhafalkan, dan hari itu pun tiba. Perpisahan sekolah sekaligus tragedi yang terulang. Acara demi acara terlewati dengan lancar. Bahkan pembacaan puisiku usai kutunaikan. Ada pertunjukan kesenian dari adik-adik kelas dan acara terakhir pelepasan murid kelas 12. Kami semua berbaris di panggung, lengkap selempang perpisahan terpasang di bahu. Tubuhku ambruk begitu saja. Semua terkejut, histeris, dan terdengar riuh suara untuk segera membawaku ke UKS. Aku tidak mengerti dengan tubuh yang sebenarnya baik-baik saja, tapi selalu lemah di saat yang tidak terduga. Entah berapa lama aku tidak sadar. Saat ku buka mata, sudah terbaring lagi di sebuah ruangan yang tidak asing. Kamu sudah sadar, Nit? Aku menoleh mencari sumber suara. Pandu, ucapku dengan lirih. Pandu ada di samping, masih memegangi tanganku. Kamu tidak sadar sudah 3 jam, Nit. Akhirnya pihak sekolah membawamu ke rumah sakit. Lihat, dadamu dipasang alat deteksi jantung. Benar katanya, ada beberapa alat terkabel menempel di dadaku yang tersambung ke monitor di meja sebelah bed tempatku terbaring. Aku kenapa lagi, Du? Seolah Pandu menyembunyikan sesuatu dariku. Dia hanya diam dan hanya tersenyum. Orang tuamu sudah dikabari. Mereka perjalanan dari kota sekarang. Pandu mengusap keningku yang berkeringat. Padahal ruangan ini memiliki pendingin ruangan di 2 sisinya. Omongan Pandu membuatku kepikiran. Ibuku sedang hamil besar, tapi justru sekarang harus repot dari kota datang kemari. Memang sudah lama ibu ikut bapak merantau ke kota, sedangkan aku dan kedua adikku tinggal bersama nenek dan kakek. Untuk meringankan beban ibu yang juga menderita asma, sekarang malah harus susah payah pulang ke sini karena diriku. Badanku mulai panas dingin, perasaan gelisah, persis seperti saat melihat penampakan waktu itu. Benar saja, saat aku menoleh ke sebelah kiri, ada sosok mengerikan berbalut kain putih yang diikat pada ujung kepala, leher, perut, dan kakinya. Apakah ini yang dinampakan pocong? Pandu mendekat dan bertanya apa yang kukatakan. Aku tidak menjawab dan memilih untuk memejamkan mata. Demi Tuhan, dadaku sangat sesak. Lagi-lagi sosok aneh muncul di depan mataku. Sampai kapan ini terjadi? Kepalaku cenut-cenut, membuat badanku gemetar, dan detak jantung semakin tidak beraturan. Mungkin Pandu telah sadar ada yang aneh denganku. Monitor juga berbunyi lebih keras, sehingga membuatnya panik dan kebingungan. Aku tidak tahu apa yang seterusnya terjadi. Ingatanku dipenuhi bayangan pocong tadi. Mukanya sangat hancur, matanya hitam kosong, seperti bolong dan sangat menyeramkan. Dia meringis saat kutatap. Samar-samar kudengar suara pria yang panik. Ada juga suara beberapa wanita yang seperti sedang menyiapkan sesuatu. Terdengar juga suara tangisan pilu yang histeris. Seketika mataku terbuka dan mencari sumber suara itu. Tutup matamu, Nit. Pandu meletakkan telapak tangannya tepat di kedua mataku. Apa yang tidak boleh aku lihat, sehingga dia sampai menutup mataku. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Suami ibu sudah berpulang. Tabah ya, Bu.
Suara seorang pria yang tadi terdengar panik kini mengucapkan bela sungkawa. Tangan Pandu pun dilepas saat itu juga. "Kenapa, Du? Kok tidak boleh melihat?" tanyaku masih penasaran. "Korban kecelakaan, Nit. Mukanya hancur, matanya juga hilang." Aku menatap Pandu lekat-lekat, mencerna kembali kata-katanya. Korban kecelakaan, mukanya hancur, dan matanya hilang. Kenapa mirip sekali sama penampakan tadi? Dadaku langsung sesak, benar-benar sesak, menyaksikan fakta aneh untuk kesekian kalinya. Saking kerasnya aku berpikir, kali ini lebih menyiksa efeknya. Dadaku sangat sesak, membuat Pandu panik dan berlari memanggil si dokter. Entah apa yang dokter dan perawat lakukan, aku pun sudah tidak sanggup membuka mataku. Namun samar-samar, suara riuh mereka masih terdengar sangat jelas. "Anakku, ya Allah." Itu suara ibuku. Dia menangis. Tangisannya pilu seperti suara tangisan ibu-ibu tadi. Kurasa badanku sedang diguncang-guncang. Ibu menangis lebih kencang. "Siapkan ambulan. Tulis rujukan darurat ke rumah sakit barat." Bedku terasa didorong begitu cepat. Tubuhku terasa seperti diangkat dan dimasukkan ke suatu tempat. Masih ada suara ibu yang semakin lama semakin samar, disusul suara sirene yang lama-lama menghilang dari pendengaranku. Nafasku masih terengah-engah, menghindari kejaran pocong mata bolong. Samar-samar ada cahaya di ujung jalan. Aku segera berlari menghampirinya. Entah kenapa, tubuh ini begitu ringan, seperti tidak ada daya gravitasi bumi. Rasanya seperti sedang terbang saja. Sesekali aku menoleh ke belakang. Pocong itu masih mengikuti. Bibir ini kaku tidak dapat bergerak, walau sepatah kata pun. "Cahaya itu semakin dekat. Selamatkan aku, Tuhan," pintaku dalam hati. Cahaya itu kini ada di depanku. Begitu sangat silau, membuat mataku terpejam. Sempat kulihat ke belakang, memastikan pocong itu tidak ada. Tapi seketika, tubuhku seperti terseret oleh arus. Mataku mengerjap dan merasakan sakit pada kepala. "Ibu, kepalaku!" Rintiku yang masih dengan sekuat tenaga membuka mata. Meski masih samar, kulihat jelas ibu mendekat. Dia memijit kepalaku dengan pelan, dengan segala kekhawatiran yang tersinggap dari wajahnya. Tidak lama kemudian, ada derap langkah terdengar dari luar. "Gimana, Nok? Sudah enakan?" Bapak masuk dengan wajah seperti orang kurang tidur. Ada kantung mata menggelanyut di kelopak bagian bawah. "Sakit, Pak." Ibu semakin mendekat dan memijit kepalaku dengan pelan. "Sabar ya, nanti pas dokter datang kamu bilang, sekarang istirahat dulu saja sambil dipijit ibumu. Bapak tak nyari sarapan dulu buat ibumu." Ucap bapak kemudian bergegas pergi keluar. Ada raut sedih yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sedangkan ibu masih setia merawatku dengan perut buncitnya. Pijatannya yang enak berhasil meringankan nyeri di kepalaku. Entah apa yang terjadi sehingga aku sampai di sini. Baru sadar jika rumah sakit ini beda dengan yang sebelumnya. Baru saja ingin membaringkan tubuh ke bed. Niat hati ingin membalikan bantal agar tidak pusing. Namun aku dikejutkan dengan kenyataan yang aneh untuk kesekian kalinya. "Darah apa ini, Bu?" tanyaku histeris, melihat bekas darah yang masih belum kering dan bau amisnya juga menyengat saat bantal ku angkat. "Ya Allah, darah apa ya, Nok? Ibu juga tidak tahu," jawab ibu lebih histeris dan memelukku ketakutan. Memancing penghuni bed sebelah, penasaran dan mendekat.
"Kenapa, Bu?" tanya ibu-ibu muda yang menunggui pasien sebelah. "Ini loh, Bu, ada darah di bawah bantal Nita. Apa Anda tahu ini darah siapa?" Ibu semakin panik. Ibu-ibu tadi mendekat dan melihat bantal yang terbalik penuh noda darah. Begitupun dengan spraynya. "Oh, ini pasti bekas pasien sebelumnya. Pasti lupa dibersihkan. Tapi tidak mungkin juga sih. Wong kemarin sebelum anak Anda dibawa ke ruangan ini, perawat sudah membersihkan semuanya kok," jawab ibu-ibu itu. "Kemarin sore itu ada pasien yang meninggal di bed ini. Korban kecelakaan tabrak kereta api. Dia dimasukkan ke kamar ini karena kelas 3 penuh semua." Ibunya yang justru tambah membuat kami takut. "Kecelakaan kereta api? Meninggal?" Seperti orang terkejut. Tiba-tiba hilang keseimbangan. Ibu terduduk lemas di kursi. Raut wajahnya kini menjadi sedih, yang tidak bisa kupahami. Jika dinalar pun tidak masuk akal. Mana mungkin perawat sampai lupa mengganti spray dan sarung bantal bekas pasien lain, apalagi pasien yang meninggal karena terluka parah. Aku masih duduk diam di atas bed dan memegang dada erat-erat. Ada detak yang begitu hebat di dalam sana. Runtutan kejadian memaksaku untuk berpikir keras. Sekarang justru kepalaku yang semakin terasa sakit. Bapak kembali dengan sebungkus plastik di tangannya. Wajahnya sangat kuyuh, masih dengan jaket kulit lusuh warna hitam kesayangannya yang dibelikan ibu tempo dulu. "Ini sarapan dulu, Bu." Bapak mengambil sebungkus nasi dari dalam plastik dan menyerahkannya pada ibu. Tapi ibu masih diam dan tidak menanggapinya sama sekali. "Ibumu kenapa, Nok?" tanya bapak menatap tajam pada aku. Aku pun membalas menatap mata bapak tidak berkedip. Bantal di belakang tubuhku belum terlihat olehnya, sehingga sedikit kugeser dudukku agar bapak bisa melihatnya. "Itu loh, Pak, bantalnya anak bapak ada noda darah. Bantal anak bapak ada noda darah, bekas pasien meninggal sebelumnya." Belum sampai bapak melihat, ibu-ibu itu keburu menunjukkan bantal itu dengan kata-kata yang bagiku masih rancu. Belum tentu begitu juga. "Lah, kok bisa? Ya sudah, bapak panggil perawat dulu, biar segera dibersihkan dan diganti." Bapak bergegas lari keluar, dan tidak lama mereka pun datang. Dua perawat itu saling pandang, dengan wajah keheranan. Entah apa yang membuat tingkah mereka begitu aneh. Aku duduk di kursi, selama spray dan sarung bantal sedang diganti. Tapi kepalaku semakin sakit tidak tertahan. Bapak dan ibu kompak memijitku, tapi tidak bisa mengurangi rasa sakit di kepalaku. Spray dan bantal kini sudah bersih, tapi kepalaku malah semakin menjadi. Bapak segera ke ruang perawat untuk mencari bantuan. Saat merasakan kepala pusing, pikiranku sudah kemana-mana. Stres dengan yang terjadi padaku akhir-akhir ini. Ingin cerita pada ibu dan bapak, tapi mereka pasti tambah kepikiran. Hanya bisa kupendam sendiri dalam hati. Tidak lama kemudian, derap langkah terdengar semakin dekat. Dokter dan dua perawat, diikuti bapak yang berjalan di belakang, masuk ke ruangan. "Cek tensi." Perawat yang membawa alat ukur tensi kemudian beraksi. Dokter pun mulai beraksi dengan stetoskopnya. Raut wajahnya yang serius, dengan menyipitkan matanya, seolah sedang mencari sesuatu untuk didengarkan. "Tekanan darah pasien sangat rendah dari normal, Pak. Bu, kemungkinan sakit kepala berasal dari tensinya. Untuk jantungnya normal semua." Ibunya, bapak dan ibu saling pandang. Mereka hanya bisa mengangguk
dan menatap kepergian dokter bersama kedua perawat. Namun aku masih kesakitan, menahan rasa sakit di kepala yang menyiksa. Kepala ini berdenyut semakin mencekram saat aku duduk dan berdiri. Denyutannya menjalar hingga ke leher, membuatku semakin merintih kesakitan. "Sakit, Pak, sakit, Bu." Badanku berguling-guling di atas bed, membuat bapak dan ibu semakin kebingungan. Dengan panik, bapak mengeluarkan ponsel jadul miliknya dan menelpon seseorang. Entah siapa yang dia telepon, dengan mimik wajah tegang. "Sabar, Nok. Kamu ini sebenarnya salah makan apa sih? Kok bisa sampai begini?" Isakan yang diiringi oleh guyuran air mata ibu membuat kepalaku semakin berdenyut. Pandangan mulai kabur. Aku berbaring memeluk tubuhku sendiri, seperti orang menggigil. Pada faktanya, tubuh ini sudah tidak kuat merasakan sakitnya. "Sudah, Bu, aku sudah telepon Kakung supaya carikan mobil dan segera ke sini. Rumah sakit tidak mau kasih rujukan. Biar saja sabut paksa. Kita bawa Nita ke rumah sakit di kota. Dari 2 rumah sakit kok diagnosanya tidak jelas semua." Nada bicara bapak meninggi, tanda dia sudah mulai emosi. Memang belum ada diagnosa yang jelas setelah semalam aku di sini. Sementara diagnosa rujukan dari rumah sakit sebelumnya adalah gangguan jantung. Tapi setelah diperiksa, semuanya normal saja. Sedangkan tadi dokter hanya bilang bahwa ini efek tensi rendah. Rupanya bapak sudah gregetan dan memilih cabut paksa untuk membawa ke kota. Kakak dibantu 2 orang tetangga datang membawa mobil sewaan. Mereka juga membantu membopongku sampai ke mobil. Sedangkan ibu dan nenek jalan berdua, membawa tikar dan beberapa pakaian. Semua orang di lorong samar-samar terlihat diam memandangi kami. Bayangan mereka seperti ada banyak sekali. Semakin lama semakin blur, dan mata ini benar-benar tertutup, tidak terbuka lagi. Entah berapa lama mataku terpejam. Kepala berdenyut, mata berat dan sulit untuk dibuka. Samar terdengar bunyi monitor, dan beberapa orang bercakap. Namun aku tetap berusaha untuk mengerja pelan, dan akhirnya mataku bisa terbuka. Hari sudah gelap saat itu. Aku sudah dipindah ke ruang rawat inap. Rasanya seperti habis tidur lama sekali. Aku terbangun dengan keadaan yang lebih segar. Kepala yang berdenyut agak berkurang, dan aku bisa duduk di atas bed tanpa rasa sakit yang mencengkeram. Mereka bicara soal menjual tanah dan biaya rumah sakit. Rasanya sebagai anak, aku sungguh tidak berguna. Hanya bisa menyusahkan orang tua saja. Tidak terasa bulir bening meleleh dari ujung netra, dan sesak di dada mulai mendera. Aku menoleh ke arah jendela. Di samping kiriku, ada sosok berdiri kaku di bawah pohon. Ruang rawat inapku ini terletak di antara taman. Ada pohon yang cukup besar di luar. Kuyakin sosok itu bukanlah manusia. Semenjak kejadian demi kejadian yang terjadi, perasaan ini semakin peka dan terbiasa. Sosok itu sedikit blur, tidak begitu jelas. Bagian bawah juga tidak menapak tanah, tapi tidak putih seperti yang sebelum-sebelumnya. Dia tampak merah. Seluruh tubuhnya dibalut warna merah. Entah itu baju, daster atau apalah. Rambutnya sangat panjang, kaku dan menjuntai menutupi wajahnya. Sama sekali tidak bisa kulihat bagaimana bentuk wajahnya. Dia masih menempel di pohon, tidak bergerak, meski banyak orang yang berlalu lalang. Sedikit demi sedikit, kepalanya bergerak. Rambutnya mulai tersibak karena angin. Wajahnya pun mulai tampak. Lagi-lagi hitam tidak berbentuk, dan ada sedikit noda merah.
meleleh dari kelopak matanya yang putih semua. Astagfirullahaladzim, apalagi ini? Gerutuku sendiri. Ingin menutup mata, tapi tidak bisa. Begitulah yang terjadi padaku setiap kali melihat penampakan. Meskipun aku sudah bisa mengendalikan diri saat melihat penampakan, tapi kali ini berbeda. Tanpa aku sadari, ternyata sosok itu mendekat. Entah sejak kapan dia bergerak, dan tiba-tiba ada di jendela. Benar-benar memenuhi kaca jendela. Sosoknya lebih jelas, dengan gigi tajamnya. Wah! Aku berteriak, dan menutup kedua telingaku saat mendengar suara melengking yang begitu memilukan. Aku juga heran, dari mana suara itu bisa mendekat ke telinga, sedangkan aku di dalam ruangan dan dia berada di luar jendela. Namun suara itu benar-benar menyiksa gendang telinga. Teriakanku rupanya terdengar oleh bapak dan ibu, sehingga mereka bergegas mendekat. Kenapa, Nok? Kamu kenapa? Tanya bapak dengan panik. Ibu juga langsung mengambilkan botol air minum. Minum dulu, Nok. Mana yang sakit? Tanya ibu tergugup. Aku harus apa? Tidak mungkin untuk menceritakan semua yang kulihat. Selain mereka akan takut, pasti juga tidak begitu percaya. Pasti akan dianggap halusinasi atau berlebihan dalam berimajinasi. Hal yang bisa kulakukan hanya memejamkan mata dalam pelukan ibu. Sudah 3 hari, aku masih menjadi penghuni di rumah sakit kota. Termenung saat bapak dan ibu harus pulang sebentar. Hanya ada sosok si merah yang masih setia berada di pohon itu. Apa yang hendak dia sampaikan pada aku? Dia selalu menatapku dan tidak lagi berteriak. Diagnosa penyakitku kini berbeda lagi. Kunjungan dokter pagi tadi menyimpulkan bahwa aku kekurangan kalsium. Hasil EEG, MRI, serta CT scan, semuanya normal saja. Dan besok aku diizinkan untuk pulang. Harusnya aku bahagia, tapi ada perasaan aneh di dada, seolah enggan meninggalkan si merah sendirian. Dia tidak menyakitiku. Mungkin juga dia menyampaikan sesuatu pada aku. Jika sebelum-sebelumnya setiap aku melihat penampakan, selalu ada yang meninggal. Sudah 3 hari si merah muncul, belum ada kasus meninggal yang kulihat. Namun apalah daya, aku tidak bisa mengerti bahasa mereka. Dunia kami juga berbeda. Tidak pernah ada pelajaran untuk bisa memahami bahasa gaib dunia mereka. Alhamdulillah, akhirnya kamu boleh pulang, Nok. Ibu mengucap syukur sambil mengemas barang-barang. Sementara bapak mengurus administrasi. Pandanganku masih fokus pada si merah. Dia tidak seseram seperti saat pertama kali ia muncul. Sosok yang awalnya samar, semakin lama semakin nyata. Bahkan dia sesekali mendekat ke arah jendela. Meskipun matanya tak bisa berkedip dan menyeramkan, dalam anganku, dia adalah sosok yang cantik. Kamu lihat apa sih, Nit? Tanya ibu mulai penasaran. Enggak, Bu. Tidak melihat apa-apa kok. Lega mendengar jawabanku, ibu kembali mengemas barang-barang, melipat tikar dan mengumpulkan beberapa sampah menjadi satu, kemudian membuangnya. Tidak lama bapak datang dengan kursi roda dan beberapa berkas di tangannya. Ayo, sudah siap kan? Mobilnya sudah menunggu di depan. Bapak merangkul dan memapaku turun menuju kursi roda. Tidak lupa kami berpamitan dengan 2 pasien lainnya, beserta keluarga yang menunggunya. Saat kursi rodaku melintasi taman,
Si Merah masih menatapku. Dia tidak beranjak dari sana, masih tetap di pohon, dengan tatapan berbeda. Mungkinkah makhluk seperti dia bisa merasakan sedih? Dari rumah sakit, aku langsung dibawa ke rumah. Di kota meski merantau, tapi bapak dan ibu sudah memiliki rumah sendiri. Lelah mengontrak dan sering pindah membuat bapak bertekad untuk bisa membangun rumah. Kamar utama yang luas justru terasa aneh. Terbiasa tidur di kamar yang hanya 2 kali 2 meter, dan sekarang harus tidur di kamar seluas ruang tamu. Ranjang besar dengan kasur spring bed, spray menjuntai, selimut yang tebal, berasa seperti di sinetron. Bapakku sudah berjuang sejauh ini, dan aku menghancurkan semuanya. Aku duduk di tepi ranjang, mulai meratapi hidup yang masih tidak bisa aku mengerti. Segala penampakan, suara asing dan penyakit yang tidak pernah ketemu, semua itu membuatku menjadi pusing. Kujatuhkan tubuh ke kasur, dan aku memejamkan mata, berharap semua sudah berubah normal saat terbangun nanti. Mataku berat ingin sekali tetap terpejam, tapi ada sesuatu yang membuat mataku ingin terbuka. Hingga pelan semakin terang, kulihat ada cahaya. Di tengah cahaya itu, ada bayangan hitam. Dia melambaikan tangan. "Nita, ayo ke sini." Suaranya terdengar parau, serak dan berat. Tubuhku mulai bangkit dan berdiri. Kaki mulai melangkah maju. Semakin maju semakin menjadi jauh. Dan tiba-tiba saja, bayangan itu tertawa menyeramkan. Suaranya melengking dan membuatku tidak bisa bergerak. Bibir bungkam tubuh kaku. Mataku pun terasa berat. Ku coba melafalkan sesuatu, tapi tidak kunjung bisa. Bismillah. Akhirnya bisa terucap kalimat bismillah. Mataku pun mulai bisa melihat, dan aku masih di atas kasur. Astagfirullahaladzim, cuma mimpi. Aku duduk melenguh. Mimpinya kenapa serem sekali? Aku capek seperti ini terus, ucapku berbisik. Sayup-sayup terdengar suara azan. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 sore. Aku bergegas keluar kamar, menuju kamar mandi. Semua ruangan terlihat sepi. Perhatianku masih tertuju pada kamar di lantai 2. Rasa-rasanya ada hawa yang berbeda di sana. Entah itu hanya perasaanku saja, atau memang benar. Bu, Pak, seruku melongo ke setiap ruangan. Dan ternyata ibu sedang sholat. Tinggal aku duduk sendiri di ruang makan, duduk di kursi kayu, dengan meja memanjang di depanku. Ada rice cooker dan dispenser nangkring di atasnya. Niat ingin melihat apa masakan ibu hari ini, malah justru di hadapanku ada penampakan lagi. Tepat saat ku tengok ke arah kiri, dia duduk di kursi yang sama, selisih 1 kursi denganku. Bola matanya yang putih membuatku bergidik. Tubuhnya diam kaku dan tidak bergerak, namun giginya yang terlihat tajam menyeringai dengan senyum yang menakutkan. Tidak lama dia mendesis dan menjulurkan lidahnya. Astagfirullahaladzim, apalagi ini? Seruku sambil menutup mataku dengan kedua telapak tangan. Sesekali mata ini mengintip. Apakah dia masih ada atau sudah hilang? Nyatanya dia masih di sana, dengan tampilan lusuh dan bau yang amis. Kamu mau makan, Nok? Ibu ambilkan ya. Ibu yang baru saja keluar dari ruang sholat langsung mendekatiku. Nita,
Kamu kenapa? Kok tutupan mata segala? Seperti biasa, ibu mulai panik dan melihat sekitar dengan gugup. Tidak apa-apa, Bu. Mataku hanya kelilipan saja kok, Bu. Aku pun harus beralasan demi kenyamanan bersama. Ini rumah orang tuaku, bukan rumah sakit atau tempat umum. Aku harus sabar, memendam ini sendiri. Menceritakan semua sama saja menambah beban orang tuaku. Dang maam, Nok. Ini ibu masakin ikan bawal kesukaanmu. Ada sambal tomat dan ada lalapan juga. Ibu sibuk menunjukkan menu yang berjajar di atas meja. Sedangkan sosok tadi masih ada di sana. Bagaimana mau makan kalau begini? Gumamku dalam hati. Namun mau tidak mau, aku harus makan. Meski sosok itu menatapku dengan sinis. Sebenarnya aku mual melihat mulutnya yang sejak tadi tidak bisa tertutup. Giginya rusak parah, sehingga mulutnya terbuka, tidak mau menutup. Liur yang menetes dari sela-sela gigi yang runcing membuat makanan yang masuk ke perutku seolah ingin dimuntahkan. Singkat ceritanya, hari itu sudah ke-4 minggu. Aku kerasukan berulang kali. Seluruh komplek mungkin sudah hafal. Nenek dan kakek baru saja datang dari kampung. Nenek memelukku. Air matanya tumpah ruah. Lisannya sudah tidak mampu berucap. Bahasa tubuhnya yang berbicara. Pelukannya lebih erat dengan isak tangis yang tidak kunjung mereda. Dalam hati aku memohon kepada Tuhan agar semua ini segera selesai dan diberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Setelah mencoba saran dari teman bapak, aku sudah tidak kerasukan lagi. Teman bapak memberi saran, jika ada tetangga yang bisa diandalkan, maka temuilah sebelum kamu mencari obat kemana-mana. Orang terdekatlah yang biasanya menjadi perantara. Dengan semangat positif, bapak membawaku ke rumah tetangga yang terkenal sebagai orang pintar. Jari-jariku dipijat dengan keras. Lisannya komat kamit membaca sesuatu dan diakhiri dengan dialog mistis. Dia berdialog dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain, termasuk diriku. Namun aku melihat di teras rumahnya sudah ada kereta kuda dengan beberapa orang berpakaian seperti prajurit berdiri dengan gagah. Pak, jin yang merasuki anak bapak sudah setuju untuk pergi, tapi dengan syarat jangan mengusik kerajaannya lagi. Mendengar perkataan orang pintar yang bernama Pak Yono, aku jadi heran. Kapan aku merusak kerajaan mereka? Batinku. Ya, kapan saja. Bisa saja kamu tidak tahu, tapi mereka ada. Mereka ada di sekitar kita. Makanya kita harus percaya dengan yang gaib dan saling menghormati kehidupan masing-masing, jawab Pak Yono. Aku terkejut. Ternyata dia bisa mendengar isi hatiku. Padahal lisanku tidak berucap sepatah kata pun, hanya membatin. Tapi dia bisa tahu. Sejak itulah keluargaku mengandalkan Pak Yono. Aku juga lega karena sudah tidak berurusan dengan geng setan kerajaan itu lagi. Hari-hariku kembali membaik. Saat adik-adikku liburan, aku harus masuk kampus karena ujian akhir semester 1. Lama tidak masuk. Sekali masuk langsung mengerjakan ujian. Otakku sangat panas, tapi masih bisa kulalui dengan baik. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa kali ada penampakan, tapi sudah terlalu biasa bagiku. Apapun yang terjadi, aku harus menahannya sendiri.
sudah cukup untuk tidak menyusahkan mereka. 3 bulan sudah ku coba bertahan, menahan sakit kepala yang sama seperti kala itu, sampai aku jatuh pingsan, dan bangun-bangun sudah di klinik. Saat itu tinggal aku sendiri di klinik. Ruangan yang kecil dan lembab, menyimpan hawa mistis. Ada makhluk kecil, rambutnya gondrong bergigi runcing, sedang asik mengisap sesuatu di pojok kotak PDKK yang tertempel di dinding. Ya, makhluk itu melayang. Dia kecil sekali, seukuran botol sirup. Tubuhnya dipenuhi rambut yang panjang dan gimbal. Entah dia melihatku atau tidak, karena sedari tadi asik mengisap sesuatu tanpa menoleh ke arahku. "Nita, ini Pak Satpamnya. Kamu pulang diantar dia ya," seru Pak Anton. Aku hanya mengangguk dan mulai berdiri. Satpam yang masih muda itu mempersilahkanku lewat lebih dulu. Sebelum aku meninggalkan klinik, aku masih penasaran dengan makhluk tadi. Saat kulirik, tepat sekali makhluk itu menatapku. Matanya melotot seperti mau copot. Aku terkejut dan malah pingsan seketika. Entah sudah beberapa jam aku terbaring pingsan. Saat mencoba untuk bangun, kepalaku sangat berat dan dadaku rasanya sesak sekali. Siang yang tadinya terik berubah menjadi gelap. Awan hitam perlahan menutupi sinar matahari. Cahaya kilat yang seperti flash kamera sudah muncul berulang kali. Zigzag di langit tampak ngeri, ditambah suara dentuman yang menggelegar, seolah batu-batu besar menggelinding dari ujung gunung. Sedang sibuk mengibaskan pakaian, tiba-tiba nampak sepasang kaki. Pandanganku yang sedari tadi fokus ke bawah memunguti pakaian langsung terkejut. "Kaki siapa itu?" ujarku keheranan. Kakinya nampak telanjang, tidak memakai sandal atau alas kaki lainnya. Kulitnya putih mulus, semu kebiruan, mungkin seukuran kakiku. Tidak terlalu kecil, tapi tidak besar juga. Setelah betis pahanya tertutup dengan kain, seperti kain jarik yang dililit. Semakin ke atas, bulu kuduku semakin meremang. Langsung saja kudongakkan kepala seketika itu juga. Langsung saja kudongakkan kepala seketika itu juga. Penampakan sosok memakai kebaya dan kain jarik sepanjang lutut di depanku ini tidak memiliki wajah, tidak ada mata, hidung ataupun mulut di wajahnya. Benar-benar polos. Antara bergidik ingin lari, tapi tidak bisa bergerak. Tiba-tiba dadaku merasa sesak. Air mataku tumpah ruah. Aku menangis sesenggukan. Saat di rumah, ibu masih belum sadar kalau aku sedang tidak baik-baik saja. Tangisanku bukan karena teguran ibu, tapi karena aura negatif yang dibawa si wanita berkebaya itu. Meski tidak punya mata, tapi aku merasa dia sedang menatapku. Hingga sekelebat bayangan itu muncul. Seorang wanita yang sedang berjalan dengan bakul nasi di tangannya. Dia memakai jarik yang dililit sepanjang lutut dan kebaya warna hijau, persis dengan sosok yang kulihat. Wanita itu berjalan pelan sambil sesekali mengusap pelunya. Suasananya masih sejuk, banyak sawah di kanan kirinya. Tiba-tiba ada truk bermuatan tebu dari arah berlawanan, kemudian mendekat. Muatannya sangat banyak, sampai melebihi batas muatan. Posisi wanita ada di jalan menanjak, sedangkan truk ada di turunan tajam. Entah remblong atau masalah teknis lainnya, truk itu tiba-tiba oleng. Kecelakaan maut itu pun tidak terhindarkan. Wanita kebaya itu
terseret ban truk sejauh 100 meter. Dengan posisi wajahnya menempel aspal. Entah apa yang terjadi berikutnya. Karena tepukan ibu di pundak telah menyadarkanku dari pemandangan yang sangat menyeramkan itu. Tidak terasa kejadian-kejadian buruk yang selama ini kualami sudah bertahun-tahun membuatku terbiasa. Pak Hamid berkata, semua usaha sia-sia. Jika ingin menutup penglihatan terkutuk ini, harusnya kembali kepada yang mengajarkan. Apesnya ini bukanlah ajaran, hanya tirakat sederhana demi meraih ridho Tuhan dalam sebuah ikhtiar. Ikhtiar dari siswa kelas 2 SMA yang mengharap lulus 100% 8 tahun silam. Ya sudah, terima saja kelebihanmu itu. Banyak-banyak berdoa dan jangan bolong 5 waktu. Jika bisa perbanyak sholat sunnah dan juga sedekah. Itu akan membantu jiwamu lebih tenang meski pemandangan gaib masih mengusik. Tutur Pak Hamid memberi wejangan sebelum dia pergi. Terima kasih Pak. Kukatupkan kedua tanganku dan menganggukkan kepala. Sekarang aku harus menjalankan pesan Pak Hamid. Meski dia hanya orang biasa, aku percaya bahwa Tuhan bisa menyampaikan bantuan perantara siapa saja yang telah dikehendakinya. 3 tahun berlalu, meski ada sedikit keraguan melintas, takut jika kejadian yang dulu terulang. Meski mencoba untuk tidak percaya, semua kejadian ini benar-benar nyata. Melihat mereka berinteraksi, atau bahkan membaur dalam tubuh, dan membuat teragaku meronta. Kehadiran mereka tidak bisa diragukan. Mereka memang ada. Bahkan kita sebagai seorang muslim wajib percaya bahwa yang gaib itu nyata adanya. Malaikat pun gaib, tapi mereka nyata. Setiap hal yang terjadi sudah tentu ada sebabnya. Kisah ini mengajarkanku bahwa mempelajari sesuatu tanpa sumber yang valid itu bisa membahayakan diri. Tirakat adalah menahan hawa nafsu, seperti berpuasa atau berpantang. Tujuan dalam pandangan supranatural adalah untuk mengasah. Jika diibaratkan doa, mantra atau amalan adalah sebuah pisau. Jika pisau ini diasah setiap hari, maka lama-kelamaan akan menjadi tajam saat digunakan. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.